Salam damai dan juga selamat kembali ke rancangan Inverse edisi Bahasa Malaysia. Dan pada hari ini kita akan mulakan dengan episod pertama dalam musim yang ke-6. Bersama dengan saya, Moniza, dan bersama dengan saya pada hari ini dua panelis yang hebat, iaitu Saudari Roza dan juga Saudara Glenn. Shalom semua, gembira dapat menyertai kita di rancangan Inverse season 6 pada minggu ini. Dan salam damai juga kepada Anda semua. Dan saya tidak sabar lagi untuk berkongsi dan berbincang untuk musim ini juga. Dan untuk episod yang pertama ini, kita akan membincangkan topik yang bertajuk The Last Supper ataupun perjamuan terakhir, yang kita boleh dapati ceritanya dalam buku Yohanes bagi 13. Jadi sebelum kita memulakan perbincangan kita pada saat ini, marilah kita bersama menundukkan kepala dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, kami sangat bersyukur ya Bapa di atas kesempatan yang sangat indah ini kami dapat bersama-sama untuk mempelajari firman Engkau, dan kami mengundang Roh Kudus Engkau untuk beserta dengan setiap satu kami, agar setiap perbincangan yang akan kami kupas bersama dapat kami fahami, begitu juga dengan penonton di luar sana yang dapat merasai berkat dari perbincangan kami dalam episod kali ini ya Bapa. Pimpin setiap satu kami, dan kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Baiklah, mari kita mulakan dengan segmen yang pertama, yaitu seorang hamba, yang kita boleh dapati dalam Yohanes bagi 13 ayat 1 hingga 17. Cerita ini sangatlah tidak asing bagi kita. Ianya satu cerita yang sangat menyayat hati apabila kita mendalaminya dengan lebih mendalam. Jadi dalam Yohanes bagi 13 ini kita mulakan dengan cerita mengenai seorang hamba. Siapakah hamba tersebut? Khususnya bagi peristiwa perjamuan suci, perjamuan terakhir bersama Yesus dan juga murid-muridnya. Jadi saya ingin utarakan soalan ini kepada Saudari Roza. Boleh kamu kongsikan dengan kami di sini dan juga penonton di luar sana, apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam bilik atas sebelum perjamuan itu dimulakan? Ya, terima kasih Saudari Moniza di atas soalan mengenai apakah yang berlaku di bilik atas sebelum perjamuan Paskah ataupun perjamuan Paskah yang kita kenali pada zaman Perjanjian Lama. Okey, jadi sebelum perjamuan Paskah itu bermula, di mana kita melihat perjamuan Paskah dulu, kalau yang sekarang kita kenali sebagai perjamuan suci. Kalau kita lihat di mana kaki para murid akan dibasuh terlebih dahulu oleh seorang hamba. Tetapi pada ketika itu, tiada seorang pun hamba yang hadir menampilkan diri untuk volunteer membasuh kaki. Sepatutnya kalau kita lihat salah seorang murid mengambil inisiatif untuk membasuh kaki yang lain, memberi contoh. Tetapi kalau kita lihat dalam cerita tersebut, seorang murid tiada pun yang datang, kan? Melainkan wujudnya perbalahan dan kesombongan di antara mereka dalam kalangan murid, karena mereka masing-masing mengakui bahawa ini bukan tugas yang sepatutnya saya lakukan. Ini adalah tugas seorang hamba. Tahu kan, kaki kita adalah bagian yang paling kotor, Ya, kan? betul. Nantilah kita akan sama-sama kupaskan apakah yang berlaku seterusnya. Di mana kalau kita tahu bahawa membasuh kaki itu adalah perkara yang sangat rendah, titik terendah yang kita lakukan. Jadi ya, itulah yang berlaku pada ketika itu, yaitu pembasuhan kaki. Ya, dan menariknya di sini, apabila tiada seorang pun yang volunteer untuk membasuh kaki sahabat mereka itu, dan sesuatu yang menarik terjadi selepas itu. Instead of salah satu murid Yesus yang membasuh kaki rakannya itu, tetapi mengapa Yesus sendiri yang mengambil alih tugas tersebut? Boleh terangkan Saudara Glenn? Ya, kalau kita lihat di sini kan, apa yang terjadi pada masa itu ialah Yesus ingin menguji
sebenarnya. Di sini menguji melihat bagaimana anak murid dia. Adakah mereka dapat melakukan perkara ini ataupun tidak? Tetapi sebaliknya, tidak ada seorang pun yang berani ataupun yang merendahkan diri dan terus membasuh kaki-kaki rekan-rekan mereka yang lain. Jadi dengan itu, Yesus sendirilah yang menanggalkan jubahnya dan mengikat tuala di pinggangnya seperti seorang hamba, dan dia mula membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Dan ini juga kita lihat, yaitu Yesus sendiri, Tuhan, sanggup merendahkan diri dia untuk mencuci kaki anak muridnya. Dan di sini juga kita dapat lihat dia memilih untuk merendahkan diri walaupun dia sendiri merupakan Tuhan kita. Ya, jadi sambungan daripada apa yang dikatakan oleh saudara Glenn sebentar tadi, kalau saudara Glenn mengatakan bahwa Yesus adalah yang memimpin mereka, di mana dia yang turun, dia yang menunduk ke diri, dia jugalah yang memulakan untuk membasuh kaki murid-muridnya. Jadi di sana kita boleh melihat bahwa gambaran Yesus itu adalah sangat berbeza daripada gambaran pemimpin di dunia ini. Tapi kalau kita lihat pemimpin-pemimpin di dunia, mereka adalah orang yang kita hormat, orang yang kita sanjung tinggi. Tapi kalau kita lihat cerita Yesus, gambaran dia lain pula, di mana dia yang berlutut di bawah kaki murid-muridnya. Sebaliknya, dia yang melayani murid-muridnya. Ya, kalau kita lihat dalam dunia kita sekarang, apabila seseorang itu mempunyai status yang lebih tinggi, seperti yang dikatakan tadi, seorang raja, ataupun pemimpin kita lah, pemimpin di negara kita, mereka punya derajat yang tinggi. Jadi apabila ada event yang dilakukan, lihatlah betapa rakyat di rakyat ini menyanjung mereka, menghormati mereka ketika ada perarakan. Bagaimana mereka menghormati pemimpin mereka. Tetapi dalam pelajaran kita ini, kita dapat melihat kepimpinan Yesus itu sangat berbeza dengan orang-orang yang kita kenali pada saat ini. Jadi bagaimana pula reaksi Petrus terhadap tindakan Yesus ini, Saudara Glenn? Dan di sini kita lihat Petrus, dia terus terkejut. Dia melihat Yesus, kenapa Yesus tiba-tiba mencuci kaki kita, ingin mencuci kaki kita. Dan dia membayangkan Yesus sebagai seorang raja yang berkuasa, bukan seorang hamba. Ingat itu, yang membasuh kaki anak-anak muridnya. Tetapi apabila Yesus memberitahu bahwa dia tidak membasuh kaki Petrus, Petrus tidak akan mempunyai bahagian dengannya. Petrus, dia terus mengubah pendiriannya dan meminta juga membasuh tangan dan juga kepala dia terus kena cuci. Dia minta itu sekali dengan Tuhan. Ya, betul. Bukan sahaja untuk membasuh kakinya, tetapi salah seorang muridnya yaitu Petrus, di mana dia sangat beriman dan sangat percaya kepada Yesus sendiri. Reaksi dia sangat berbeza. Dan dia sangat berfikiran manusiawi, di mana dia, apa yang saya boleh katakan, Petrus ini dia sangat respect, sangat menghormati Yesus sebagai pemimpin mereka. Ya, di mana mula-mula dia rasa dia tidak layak untuk melihat seorang guru, seorang tuan untuk melakukan pekerjaan sebagai seorang hamba.
ya. Tetapi apa yang Yesus katakan kepada Petrus pada saat itu? Dia mengatakan, jika aku tidak membasuh engkau tidak akan mendapat bahagian di dalam aku. Ya, itu yang dikatakan oleh saudara Glenn tadi. Dia bukan sahaja untuk membasuh kaki, dia terus offer untuk membasuh sekali tangan dan juga kepalanya, ya. Dan ini menunjukkan betapa dalamnya kasih Petrus itu kepada Yesus, walaupun dia masih belum lagi memahami apakah maksud pelayanan dan pengorbanan Kristus. Oke, terima kasih Saudari Rosa dan juga Saudara Glenn. Jadi untuk segmen yang kedua, kita akan beralih kepada pengkhianatan dan juga penyangkalan. Segmen pertama kita telah memahami maksud seorang hamba, yaitu Yesus merendahkan dirinya di hadapan murid-muridnya dengan membasuh kaki mereka. Dan dalam segmen kedua, pengkhianatan dan juga penyangkalan kepada Yesus. Di dalam segmen ini, kita ingin memahami dengan lebih mendalam penyangkalan Petrus dan juga pengkhianatan Yudas terhadap Yesus. Jadi saya ingin utarakan soalan ini kepada Saudari Rosa. Apa pandangan kamu tentang bagaimana Yesus melayani Yudas walaupun dia tahu Yudas akan mengkhianatinya suatu hari nanti? Ya, terima kasih Saudari Moniza di atas soalan tersebut sebentar tadi. Jadi kalau kita lihat kisah Yudas, salah seorang pengikut Yesus, di mana Yudas sendiri yang mengkhianati gurunya atau pemimpinnya. Namun, walaupun Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya, tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia tetap membasuh kaki Yudas sama seperti kaki murid-muridnya yang lain. Maksud dia di sini adalah layanan Yesus kepada murid-muridnya yang lain adalah sama rata, equal. Ya, walaupun Yudas adalah seorang hamba yang akan menyumbang ataupun yang akan menyebabkan kematian Yesus di atas kayu salib, tetapi Yesus tetap mengasihinya sehingga ke akhirnya. Jadi ini menunjukkan bahwa kasih Yesus itu adalah kasih yang tidak pernah bersyarat, ya. Ya, sesuatu yang kita secara akal manusia, kita pikir kita sebagai manusia yang berdosa, kita sepatutnya layak dihukum. Tetapi apa yang kita lihat bahwa kasih Yesus itu adalah kasih yang tidak pernah berbelah bagi, ya, yang tidak pernah berkesudahan. Betul itu. Dan saya rasa apa yang penting di sini ialah Yudas harus diberi peluang yang kedua, yaitu peluang untuk berubah. Dan di sini kita dapat lihat Yesus tidak berhenti. Dia tidak cakap, "Oh, Yudas, kamu sudah berdosa." Tidak. Yesus dia tidak berhenti untuk mengejar hati Yudas pada masa itu. Tetapi disebabkan Yudas mengeraskan hatinya dan dia teruskan dia punya rancangan itu. Kita dapat lihat di sini Yesus dia sudah mengetahui apa yang akan berlaku di hadapannya, karena penyalibannya itu adalah satu nubuatan dan ia harus digenapi. Bayangkan kalau Yesus membatalkan niat Yudas untuk mengkhianatinya, mungkin ceritanya akan berubah, lain lagi jalan ceritanya. Itu adalah pengkhianatan Yudas terhadap Yesus. Dan bagaimana pula dengan penyangkalan Petrus terhadap Yesus? Saudara Glenn, boleh terangkan apa yang Yesus beritahu kepada Petrus berkenaan dengan penyangkalannya? Ya, terima kasih Saudari Moniza. Di sini kita lihat sekali lagi, yaitu Yesus sendiri yang memberitahu Petrus bahwa Petrus akan menyangkalnya sebanyak 3 kali sebelum subuh. Dan di sini juga Petrus berjanji dia sanggup mati dengan Yesus, katanya. Dan Yesus tahu
Petrus lebih daripada Petrus mengenali diri dia. Dan juga di sini kita lihat, yaitu Yesus berkata dengan sangat menghiburkan, "Jangan gelisahkan hatimu," dia katakan. "Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu." Jadi, walaupun Yesus tahu Petrus akan gagal, dia tetap memberi janji harapan kepadanya. Ya, saya sangat tertarik dengan kisah Petrus. Ya, di sini dia sebab yang menunjukkan bahwa Tuhan lebih mengenali diri kita daripada kita sendiri mengenali diri kita. Ya, di mana Tuhan lebih mengetahui segala apa dosa yang kita lakukan, kegagalan kita, apa perbuatan yang kita lakukan, tapi Tuhan tetap memilih untuk kita bersama dengannya. Dan itu adalah sesuatu perkara yang sukacita bagi saya. Amin. Dan yang paling penting di sini, Petrus pada akhirnya bertaubat dan kembali menjadi seorang pemimpin yang sangat kuat dalam jemaat awal pada ketika itu. Dan sangat jauh berbeza sekali dengan Yudas yang mengambil jalan yang sangat tragis. Jadi ini mengajarkan kita bahwa walaupun kita jatuh, masih ada peluang untuk kita kembali kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Petrus. Oke? Jadi mari kita teruskan lagi ke segmen yang ketiga. Segmen yang terakhir yaitu perjamuan kudus dan juga perintah yang baru. Jadi kita akan membincangkan dengan lebih dalam tentang penetapan perjamuan kudus dan perintah baru yang Yesus berikan. Dan di sini kita ingin mengetahui dengan lebih lanjut apa kaitan antara Paskah dan juga perjamuan kudus yang telah Yesus tetapkan. Saudari Rosa. Ya, terima kasih Saudari Moniza atas soalan yang sangat menarik. Ya, kita akan kupaskan mengenai Paskah, perayaan Paskah dan juga perjamuan kudus. Kalau balik kepada Perjanjian Lama, kalau kita lihat di Perjanjian Lama ada mengatakan perayaan Paskah, kan? Jadi kalau kita lihat dulu bangsa Israel mereka merayakan perayaan Paskah untuk mereka menyelamatkan mereka daripada maut, di mana mereka akan menyembelih seekor anak domba yang sempurna, yang tidak bercacat celah. Ya, dan darah anak domba itu akan diletakkan di muka pintu, ya, supaya maut tidak akan menghampiri mereka. Ya, itu adalah konsep perayaan Paskah itu dirayakan di Perjanjian Lama. Tapi sekarang kalau kita tahu bahwa kelahiran Yesus, bahwa Yesus sudah lahir di dunia ini dan dia sudah mati juga di atas kayu salib, itu adalah melambangkan perjamuan kudus yang kita lakukan pada saat ini. Dimana kalau kita lihat di dalam bilik atas tersebut, Yesus menetapkan lambang baru bahwa kalau kita lihat bila Yesus sudah mati di atas kayu salib, itu melambangkan simbolik keselamatan kita. Oke, kalau kita lihat dua perkara ini, perayaan Paskah, mereka mengorbankan seekor anak domba untuk mendapatkan keselamatan mereka. Tetapi sekarang dengan adanya kelahiran Yesus itu sudah mengganti amalan di Perjanjian Lama, amalan bangsa Israel ketika dahulu, ya, dengan kelahiran Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, yaitu dengan tubuhnya yang sudah disiksa di atas kayu salib itu melambangkan roti, dan juga darah Yesus yang mengalir itu adalah anggur. Ya. Oke. Ya, dan disitulah maksud perayaan Paskah dan juga perjamuan kudus. Ya. Dan ini
juga bukan sekadar satu upacara yang di luar. Dan apabila kita makan dan minum roti itu tadi, makan dan minum roti dan juga air anggur itu tadi, ini melambangkan bagaimana kita menerima kebenaran Injil. Itu untuk masuk ke dalam diri kita secara mendalam, bukan sekadar ritual semata-mata. Itu dia. Jadi selepas itu Yesus dia memberikan satu perintah yang baru kepada murid-muridnya. Perintah itu dispesifikasikan sebagai perintah baru. Jadi saudara Glenn, apa perintah itu dan kenapa ia dipanggil sebagai baru, sedangkan kita tahu bahwa kasih itu adalah sebenarnya perintah yang sudah lama? Ya, ini di sini kita lihat kan Yesus berkata, "Hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu." Ia dipanggil baru karena murid-muridnya belum pernah benar-benar mengalami kasih seperti rupa sebelum ini. Dan kunci di sini adalah sama seperti aku mengasihi kamu, yaitu kasih yang sanggup berkorban sehingga ke akhirnya. Seperti apa yang dikatakan oleh saudara Glenn tadi, kasih yang sanggup berkorban. Kalau kita meditate ataupun kita renungkan di dalam diri kita, adalah sangat mustahil untuk kita berkorban bagi seseorang. Bukan? Ya, sangat mustahil. Even orang yang kamu sayang sekalipun, sangat mustahil untuk kamu berkorban untuknya. Dan juga sangat mustahil untuk kita lakukan sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Seperti apa yang dikatakan oleh seorang penulis yang terkenal, apa yang dikatakannya, apa saja yang diperintahkannya boleh dicapai dengan kekuatannya sendiri. Jadi segala perintahnya adalah juga kemampuan yang diberikannya. Jadi Tuhan tidak hanya meminta kita untuk mengasihi, Dia juga memberi kita kuasa untuk melakukannya. Ya, betul tuh. Kita tidak mampu melakukan sesuatu perkara yang melampaui batas kekuatan kita. Dan kita juga harus tahu bahwa kekuatan kita itu datangnya daripada Tuhan. Apa sahaja yang diperintahkan oleh Tuhan boleh dicapai melalui kekuatan yang Tuhan berikan itu sendiri. Jadi segala perintah yang Tuhan berikan adalah juga kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, jadi satu perkongsian yang sangat memberikan inspirasi kepada kita semua. Jadi sebelum kita menamatkan rancangan kita pada minggu ini, saya ingin bertanya kepada dua panelis kita, sekiranya mereka mempunyai apa-apa renungan akhir yang ingin dikongsikan kepada penonton kita di luar sana. Oke, ya, selepas kita berbincang 3 perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, saya rasa perbincangan kita pada minggu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mengenali kita sepenuhnya. Ya, seperti yang saya sudah katakan juga tadi, segala dosa kita, perkara yang kita lakukan, yang tidak manusia lihat, segala kegagalan kita, tapi kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, itu yang menjadi peringatan kepada kita semualah, untuk penonton di luar sana dan juga kepada kami di sini, bahwa walau apapun dosa kita berbalik juga kepada Tuhan. Ingat bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dan sentiasa memanggil kita untuk kembali kepada-Nya. Dan untuk saya pula, kisah Petrus dan Yudas ini tadi mengajar kita bahwa pilihan kita untuk menerima ataupun menolak kasih Tuhan itu sentiasa di hadapan kita setiap hari. Dan persoalan untuk kita sekarang ialah bagaimana kita meresponkan kepada kasihnya itu
yang menentukan arah hidup kita. Amin. Terima kasih Saudara Glenn dan juga Saudari Rosa di atas pendapat dan perbincangan yang sangat menarik sekali ya untuk episode yang pertama ini. Ya, betul. Jadi terima kasih juga kepada semua penonton di luar sana yang telah bersama-sama dengan kami untuk episode yang pertama kali ini. Jadi kita akan berjumpa lagi pada episode yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati kita semua.